Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Reda TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Helmi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Dialog Khusus. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan mengajak Anda untuk lebih mengenal kantor imigrasi kelas 2 non TPI Tasikmalaya, juga menggali terkait dengan inovasi-inovasi ataupun pelayanan yang dilakukan di tengah pandemi ini. Tentu tujuannya untuk memberikan kemudahan dan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dan saat ini di studio saya sudah bersama dengan Bapak Suyitno Esos, yaitu Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 non TPI Tasikmalaya. Pak Suyitno, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, ya? Sehat. Ya. Kemudian yang kedua, narasumber saya yang kedua, Pak Andika Rahadiansyah, ini sebagai kasih dokumen dan izin tinggal keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 non TPI Tasikmalaya. Pak Andika, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, baik, sehat Mas. Sehat, Pak. Tetap sehat, semangat. Semangat untuk melayani masyarakat. Iya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja untuk Pak Suyitno karena baru 7 bulan 7 bulan, Pak, ya. 7 bulan bertugas di Tasikmalaya. Betah Pak di Tasik, Pak, cuacanya, Pak? Alhamdulillah ya, saya sudah 7 bulan di sini. Kalau melihat ini di sini banyak kuliner di sini ya, kulinernya enak-enak juga. Kemudian masyarakatnya ramah-ramah juga. Yang saya sedikit ini masih belajar bahasa sini, Pak. Betul, bahasa Sunda, Pak. Ya betul. Kuliner memang biasanya membuat orang kerasan dan betah tinggal. Betul ya. Kalau bakso sudah coba ya, Pak? Bakso sudah coba, bakso jabrik ya kan saya. Betul ya. Sudah kemana-mana ya. Iya betul. Oke, kita ngomongin soal pelayanan nih, Pak. Karena kalau misalnya COVID-19 ini tentu mengubah apa ya? Teknis pelayanan, kemudian bahkan mengubah ritme kehidupan sosial kita, khususnya kesehatan, ekonomi dan segala macamnya. Saya ingin saudara garis besar dulu nih. Kalau misalnya di kantor imigrasi Tasikmalaya sendiri, selama pandemi COVID-19 ada perbedaan pelayanan nggak terhadap masyarakat? Atau misalnya sistem kerja untuk para karyawan? Kalau di Pemkot Kota Tasikmalaya sendiri misalnya itu dimanapun mungkin dilakukan ada WFH atau misalnya bergantian. Nah, kalau di kantor imigrasi sendiri seperti apa nih, Pak, selama pandemi? Saya akan jelaskan memang secara umum ada perbedaan pelayanan di masa pandemi ini. Terkait dengan pegawai kita masuk 50%. Masuk 5%. Kemudian untuk pelayanan tentunya kita juga mengikuti instruksi pemerintah, di mana di level Tasik saat itu pernah level 4 kami tutup pelayanan. Hanya yang kita lakukan hanya yang sangat emergensi betul, untuk berobat ke luar negeri atau mungkin untuk bekerja. Hanya yang betul-betul emergensi betul yang kita berikan untuk layanan saat pandemi COVID ini. Oke, berarti memang tujuannya memang hanya untuk menekan, justru tidak malah menimbulkan. Betul ya. Layanannya biasanya betul ya. kantor imigrasi tidak pernah sepi ya, Pak? Tidak pernah sepi, Pak. Tapi di masa pandemi yang berjalan 2 tahun ini memang saat ini sangat memang sepi sih. Iya. Kalau dulu saya juga pernah beberapa kali Pak ke kantor imigrasi itu, tiap hari itu sebelum pandemi itu banyak aja orang yang betul ya. Kalau di masa pandemi karena untuk menekan penularan, tapi apa namanya, istilahnya ditiadakan untuk sementara. Betul ya. Berarti tidak ada sama sekali tatap muka misalnya apa namanya, yang datang tidak boleh, Pak? Waktu di level 4 kami memang yang tadi yang sampaikan awal tadi memang kita batasi sekali, hanya yang betul-betul urgent ada ya, yang mau berobat ke luar negeri atau mungkin mau bekerja itu. Tapi untuk mulai hari Senin kemarin kita sudah, karena COVID ini sudah korbannya turun dan di sini level 3 kita sudah ada kuota kita untuk setiap harinya 10 pemohon sudah kita buka. Iya. Jadi karena memang situasinya COVID-nya di Tasikmalaya sendiri juga sudah udah melandai. Sudah melandai betul. Saya ingin ke Pak Andika, Pak. Dia kalau misalnya Anda kan dikasih dokumen dan izin dengan di keimigrasian. Kalau misalnya sempat ada yang komplain nggak sih kalau dulu ini kantor imigrasinya nggak buka-buka, gimana cara ini ke masyarakat itu?
Sebetulnya memang banyak masyarakat yang bertanya kepada kami, kapan nih bisa bikin paspor, baik melalui media sosial maupun yang datang langsung. Tapi kembali kami sampaikan kepada masyarakat bahwa di masa pandemi seperti ini, mari kita sama-sama tetap menjaga protokol kesehatan, dan apabila memang Anda sangat membutuhkan paspor, jelas maksud dan tujuannya, kita akan tetap melayani. Seperti halnya contoh yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor, bahwa pada saat kemarin Tasik dalam kondisi level 4, kami tetap memberikan pelayanan. Di antaranya adalah untuk orang yang sakit, lalu untuk orang yang dalam misalnya dia akan bekerja ke luar negeri, sudah lengkap, sudah melakukan panggilan kerja, sudah ada rekomendasi dari instansi terkait, ataupun juga orang yang akan melanjutkan sekolah. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu, karena ini juga mungkin kalau saya tidak salah adalah tahun ajaran baru kemarin, maka banyak orang yang animo masyarakat untuk mencoba sekolah ke luar negeri, Mas. Di antaranya ada mungkin yang sebelumnya santri-santri yang akan melanjutkan sekolah ke luar negeri, dan ada batas waktu pendaftarannya, kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau untuk orang yang dalam kondisi terdesak atau emergensi, tetap kita buka pelayanan, dan itu tetap kita tatap muka, namun kita jadwalkan yang bersangkutan dapat menghubungi hotline kita di nomor WhatsApp maupun di medsos. Kita akan jadwalkan sehingga antara satu pemohon dengan pemohon yang lain tidak bertemu dalam satu ruangan. Benar-benar diatur ya, Pak? Betul, karena kan ruangan kita kan tertutup gitu, Mas, dan ber-AC. Jadi kita sangat menjaga supaya pemohon yang satu datang pukul sekian, lalu kita akan membatasi yang satu lagi pukul sekian, sehingga tidak bertemu, dan petugas pun juga tetap utamakan prokes, kita pokoknya harus tetap. Iya, dan memang akan lebih tertib mungkin ya, Pak. Pelayanan juga akan lebih maksimal gitu. Iya, betul. Jadi Pak, berarti sekarang kalau misalnya situasinya Pak Kepala tadi menyampaikan, sekarang sudah ada bisa tetap muka langsung, atau tetap harus misalnya aturannya masih ketat gitu, seperti apa nih Pak? Untuk pelayanan sendiri, Pak Andika? Kalau untuk pelayanan sendiri, kalau di 2 bulan ke belakang di masa pandemi di PPKM level 4 itu, kita tidak membuka aplikasi untuk orang melakukan pendaftaran secara online. Namun silahkan apabila mendesak, sangat memerlukan paspor, silahkan melalui WhatsApp ataupun media sosial lainnya. Sedangkan hari ini, dari mulai hari Senin kemarin, kita sudah membuka Apapo namanya, Mas. Aplikasi antrian paspor itu, sehingga siapapun, tidak untuk orang yang mendesak saja, siapapun yang memang merasa memerlukan paspor, silahkan mendaftar melalui aplikasi itu, dan di situ pun juga sudah dicantumkan jam kedatangan jam berapa. Jadi tetap datang ke kantor imigrasi pun sama seperti hal yang tadi, antara satu pemohon dan pemohon yang lain akan tidak saling bertemu gitu, dalam satu ruangan. Baik, Pak Andika, nanti kita lebih detail lagi ngomong soal pelayanan paspor nih di kantor imigrasi Tasikmalaya. Saya ingin Pak Kadim nih terkait dengan masyarakat ini kan sebagai edukasi saja, Pak. Kalau misalnya mendengar kata kantor imigrasi itu kan hanya taunya mungkin pelayanan paspor, kemudian kayak imigrasi gitu kan. Imigrasi itu orang yang berpindah tempat seperti itu masih di masyarakat. Nah, sebenarnya tugas dan fungsi di kantor imigrasi yang ada di sebuah daerah, atau yang tadi kelasnya kelas 2 non TPI di Tasikmalaya, secara keseluruhan apa saja sih pelayanan yang diberikan di kantor imigrasi itu, Pak? Baik, jadi pelayanan yang diberikan dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Tasikmalaya, selain pemberian paspor terhadap warga negara Indonesia, juga memberikan izin tinggal terhadap orang asing yang berdomisili di wilayah kantor imigrasi Tasikmalaya. Dan perlu diketahui bahwa wilayah kerja kantor imigrasi Tasikmalaya ini cukup luas, yaitu meliputi Priangan Timur yang 4 kabupaten dan 2 kota, ya Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran. Sedangkan ya cukup luas juga, kotanya Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya. Berarti dari ya itu tadi pelayanannya harus
cukup banyak yang harus dilayani ya, Bu? Cukup banyak karena wilayah kami cukup luas. Iya, iya. Periangan Timur Itu ya Periangan Timur ya, ya Periangan Timur masuk kecuali Sumedang ya, Sumedang betul. Pangandaran masuk, Pak? Pangandaran masuk. Pangandaran masuk, ya. Jadi saya baru tahu mencakup seluas itu wilayah. Luas, cukup luas. Ya. Ini juga. Iya. Apalagi kalau dulu Pak, nih, Pak, kalau misalnya sebelum pandemi ini kan beberapa kali juga tim kita sudah mengikuti kayak misalnya mengamankan kayak imigran ilegal dan mencari suaka itu. Betul. Oke. Nah, kalau di masa pandemi ini imigrasi apakah memang apa namanya tidak ada kasus seperti itu, Pak? Selama pandemi. Selama pandemi ini untuk kasus terkait dengan orang asing hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Dan kami pun ya memang tadi tugas-tugas kami juga selain pemberian paspor tadi pengawasan orang asing dan penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing juga. Jadi kita juga kemarin bulan kemarin kita melakukan rapat timpura di Kabupaten Pangandaran juga. Kemudian di Kabupaten Garut. Terus rencananya untuk hari Kamis besok di Kota Banjar gitu. Jadi ya, terkait izin tinggal orang asing juga nih, Pak. Itu sebenarnya saya pengen tahu juga ketika kita kan misalnya nih ada tetangga atau segala macam, ada orang asing lah, beda lah mukanya sama kita. Ya, betul ya. Gitu kan, juga sebenarnya secara prosedural berarti memang harusnya sudah mengantongi izin dari kantor imigrasi daerah itu ya. So, misalnya seperti apa proses yang mereka orang luar mau tinggal di Kota Tasikmalaya misalnya, itu prosesnya kayak gimana sih? Jadi ada beberapa kategori izin tinggal orang asing. Jadi satu sebagai turis, kemudian dia kunjungan sosial budaya, kemudian dia pekerja dengan pemegang izin tinggal, kartu izin tinggal terbatas, dan kartu izin tinggal tetap. Jadi kalau orang asing yang tinggal menetap di sini tentunya harus memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian yang diberikan oleh kantor imigrasi setempat. Sedangkan kalau turis itu diberikan biasanya bebas visa di tempat pemeriksaan imigrasi saat orang asing itu masuk di wilayah Indonesia itu. Jadi memang tidak sembarangan ya, Mas? Iya. Dan apa izin tinggal itu hanya harus digunakan sesuai dengan tujuannya tuh. Jangan sampai izin wisata digunakan untuk bekerja. Itu menyalahi ketentuan tentunya. Seperti itu. Iya, rata-rata juga. Rata-rata ya. Ada yang seperti itu ya, Pak? Ada seperti itu. Begitu. Nah, kalau misalkan sebelum nanti kita membahas soal pelayanan di Periangan Timur itu potensi seperti itu cukup banyak sih, Pak. Kalau misalnya yang izin orang asing menyalahgunakan secara 7 bulan mungkin Bapak atau misalkan sebelum dengar di Periangan Timur gitu. Kalau yang 7 bulan saat saya bertugas di sini itu belum ada. Tapi sebelumnya sebelum saya masuk di sini itu ada kejadian yang imigran ilegal itu yang di Garut ya, di Garut, kemudian di Pangandaran itu pernah terjadi saat ada eksodus dari Timur Tengah itu. Itu rata-rata ya. Pantai ya, karena wilayah Garut itu yang paling selatan juga dengan pantai Samudra Hindia juga itu sangat berpotensi untuk kerawanan-kerawanan yang kemungkinan ditimbulkan oleh orang-orang asing tadi itu. Begitupun juga di Kabupaten Pangandaran yang wilayahnya segaris 93 km itu berbatasan juga dengan Samudra India. Itu juga sangat berpotensi sekali dengan kerawanan yang ditimbulkan orang asing, potensi kerawanan betul. Imigran ilegal betul. Ya, karena ya mereka sudah punya paspor. Imigran ilegal sebenarnya. Iya. Baik, Pak, kita break dulu sejenak. Kita ngobrol lagi terkait dengan ada satu inovasi layanan di tengah pandemi yang luar biasa, itu namanya di paspor. Nah, ini untuk Anda yang sudah tidak sabar pengen punya paspor, kemudian bagaimana memprosesnya di tengah pandemi COVID-19 ini, karena ada aturannya nih, gitu ya. Dan ini juga ada kemudahan, ternyata inovasinya dari kantor imigrasi Tasikmalaya, mungkin juga di Indonesia. Nanti akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di